Berdasarkan World Stage, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan fans K-pop terbanyak. Apakah itu hal yang mengejutkan? Tentu tidak. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti ada penggemar dunia Korea Selatan atau entertainment dunia Korea Selatan. Entah itu drama Korea, Korean pop, girl group, ataupun fashion Korea. Hal-hal yang saya sebutkan tadi tentu memiliki penggemar dengan jumlah yang sangat banyak di Indonesia. Peristiwa tersebut disebut dengan istilah Korean Wave. Saya, Dr. Kenjain Karsina, akan membahas tuntas terkait dengan Korean Wave yang terjadi di Indonesia serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Perkembangan industri hiburan Korea Selatan sangat berkembang dengan pesat dan cepat menyebar luas pada dekade ini. Budaya asing seperti Korean pop atau K-pop dan tayangan drama Korea atau K-drama memiliki banyak penggemar dengan sebutan K-popers ataupun K-drama lovers. Saya salah satunya. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Namun, sebenarnya apa sih Korean Wave itu? Korean Wave sendiri merupakan istilah yang diberikan untuk tersebar luasnya budaya Korea ke seluruh dunia secara menyeluruh. Korean Wave sendiri diawali atau sangat identik dengan dunia hiburannya, seperti musik, drama, ataupun shows yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya-budaya Korea tersebut mulai diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan makeup, Korean skincare, makanan khas Korea, gaya bicara, hingga bahasa. Korean Wave yang masif terjadi di Indonesia hingga diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Apakah itu hal yang bagus? Atau sebaliknya? Apakah Korean Wave memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat Indonesia? Dalam praktiknya di Indonesia, Korean Wave tentu memiliki pengaruh, entah secara positif maupun secara negatif. Maka kali ini, saya juga akan membahas pengaruh yang diberikan Korean Wave di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Budaya asing yang tercipta karena adanya Korean Wave di Indonesia menciptakan atau meningkatkan apresiasi masyarakat Indonesia terhadap budaya asing secara umum. Secara tak sadar, Korean Wave juga meningkatkan perilaku kreatif serta inovatif penggemarnya terhadap Korean Wave tersebut. Contohnya adalah banyak penggemar dari Korea menciptakan seperti gambar, cerita, lukisan dengan inspirasi idol kesukaannya sebagai model dari karyanya tersebut. Gelombang Korea yang terjadi di Indonesia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contohnya saja seperti di online shop. Banyaknya jualan yang berbau Korea atau barang-barang Korea yang diciptakan oleh para penggemarnya yang menciptakan karya-karya yang kreatif, seperti gantungan kunci, aksesoris, ataupun bantal yang terinspirasi dari muka idol kesukaannya. Penjualan album, photocard, poster bukan lagi hal yang asing bagi para penggemar Korea. Media sosial dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan transaksi jual-beli, bahkan lintas negara. Hal itu yang saya maksud sebagai Korean Wave menciptakan lapangan pekerjaan bagi siapa saja. Namun di sisi lain, Korean Wave memberikan dampak negatif, seperti perilaku konsumtif atau pemborosan. Pembelian banyaknya album, photocard yang dibeli para penggemar menimbulkan perilaku konsumtif karena tidak berpikir tentang pemborosan yang terjadi pada penghasilannya sendiri. Perilaku konsumtif atau pemborosan yang sudah saya sebutkan tadi akan membawa para penggemar ini kepada perilaku dekadasi moral. Namun, apakah itu dekadasi moral? Dekadasi moral merupakan perubahan sosial akibat adanya kemunduran moral atau akhlak. Korean Wave yang terjadi di Indonesia menampilkan citra glamor sehingga menimbulkan perilaku konsumtif atau pemborosan yang merupakan salah satu contoh dari dekadasi moral, terutama terjadi pada remaja. Dampak negatif dari Korean Wave juga adalah tergerusnya identitas budaya. Seperti yang kita tahu, Korean Wave merupakan budaya asing yang datang ke Indonesia. Sehingga, para orang-orang di luar sana atau banyaknya orang, termasuk remaja, melupakan citra dari identitas bangsa itu sendiri. Seperti lupanya dengan tarian tradisional karena menggemari budaya K-pop, atau melupakan produk lokal karena seringnya memakai produk
Korea, seperti Korean skincare ataupun makeup Korea. Masuknya budaya Korea tentunya menjadi ancaman bagi eksistensi budaya lokal karena tergesernya budaya lokal atau budaya Indonesia. Kesimpulannya adalah Korean Wave yang terjadi di Indonesia tentu memiliki dampak positif serta negatif seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, sikap kita sebagai pewaris ataupun penerus bangsa tentu harus menyikapinya dengan baik. Sikap yang perlu kita tanamkan adalah dengan cara membuang pengaruh negatif yang diberikan pada budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan tergesernya budaya lokal. Sekian informasi atau penjelasan yang bisa saya berikan terkait dengan Korean Wave di Indonesia. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih.